Hari ini kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa istimewa. Alhamdulillah ya, semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum pembelajaran dimulai, pembiasaan kita adalah berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas dipimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak silahkan dirapikan dulu pakaiannya. Udah dimasukin apa belum? Dirapikan tempat duduknya. Ya. Nah, sambil Ibu absen ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Anindita? Ya. Renja? Kaifa? Alika? Aldino? Kaisara? Hafiz? Putri Nardila? Afika? Danias tidak hadir. Hari ini sakit ya. Bagi teman kita yang tidak hadir karena sakit, kita doakan supaya cepat sehat ya, cepat sembuh. Putri Nur, Raffi, Jalika, Azam, Fadila, ya, Sabrina, Davi, Mas Nur, Ibnu, Faid, ya, Nina, Alvaro, Fiarlin, ya, Geza, ya. Silakan untuk menyanyikan lagu wajib nasional dipimpin oleh Putri Nur. Siap, gerak. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, nilai bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
Selesai. Baik anak-anak, sebelum belajar dimulai, Bu Guru ingin bertanya kepada kalian. Siapa yang tadi pagi bangun tidur langsung membereskan tempat tidurnya? Nah, bagus ya. Jadi yang tidak membereskan siapa? Nah, Ibnu. Ya. Alvaro enggak ya? Enggak. Jadi, beresin. Oh ya, bagus. Jadi, Nak, coba kalian dibiasakan kalau bangun tidur itu langsung membereskan tempat tidur, baru berkemas-kemas untuk persiapan sekolah. Karena apa? Kalau kamar kalian, tempat tidurnya tidak dibereskan, hari ini tidak dibereskan, besok tidak dibereskan, besok lagi tidak dibereskan. Kira-kira kamar kalian seperti apa keadaannya? Iya, kotor, berantakan. Ya enggak? Iya, berantakan, tidak rapi. Akhirnya ketika kalian tempati untuk tidur, kira-kira nyaman enggak? Enggak nyaman. Karena apa? Kalau kamar atau tempat tidur yang tidak rapi, apalagi kotor, itu pun bisa menimbulkan banyak nyamuk, ya. Itu juga bahaya buat kalian. Nah, selanjutnya, siapa yang di rumah biasanya membantu ibunya ketika ibunya sedang repot di dapur, membantu ibu itu menjaga adik? Nah, yang tidak punya adik ya, setidaknya ketika ibu sama ayah itu tidak di rumah, kalian disuruh menjaga rumah. Nah ya, seperti itu. Kira-kira ketika kalian disuruh menjaga adik, apakah kalian laksanakan? Iya, karena kalau tidak dilaksanakan, membahayakan nggak untuk adik kalian yang masih kecil? Iya, adikmu itu bisa mainan hal-hal yang misalnya mainan colokan listrik, ya kan? Mainan air, masuk ke kamar mandi, ya kan? Itu bisa berbahaya untuk adik kalian, bisa terpleset dan sebagainya, ya. Nah, jadi sikap kalian untuk mau membereskan tempat tidur, untuk mau membantu orang tua menjaga adik, menjaga rumah, itu adalah salah satu sikap yang bertanggung jawab, ya. Sikap yang bertanggung jawab yang harus dilaksanakan secara rutin, ya. Dilaksanakan secara sungguh-sungguh, ya. Sikap tersebut adalah contoh tanggung jawab dalam lingkup yang kecil, ya. Nah, hari ini kita akan belajar tanggung jawab dalam lingkup yang lebih luas, ya. Yaitu tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Nah, hari ini kita belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh udara bersih, ya. Tujuannya adalah hari ini kita fokus ke pelajaran PPKN dan bahasa Indonesia. Tujuan pembelajarannya adalah nanti kalian mampu menjelaskan jenis-jenis tanggung jawab di lingkungan masyarakat, ya. Kemudian kalian mampu menentukan contoh sikap tanggung jawab di lingkungan masyarakat, ya. Lalu kalian mampu menanggapi, ya, atau membuat pendapat
ya terkait masalah yang berkaitan dengan sikap tanggung jawab di lingkungan masyarakat, ya. Kemudian kalian mampu menemukan informasi, ya, informasi terkait kata tanya apa dan mengapa, ya. Dan yang terakhir, kalian akan mampu mempresentasikan informasi yang didapat, ya, terkait kata tanya apa dan mengapa. Baik, manfaat pembelajaran kali ini, ya, manfaat tentang kalian belajar tentang tanggung jawab di lingkungan masyarakat adalah nanti kalian paham, kalian tahu bagaimana sih menjadi warga masyarakat yang baik, apa aja sih tanggung jawabnya, tugas-tugasnya, gitu ya, supaya lingkungannya nanti baik, lingkungannya aman, lingkungannya tertib, ya, seperti itu ya. Perhatikan gambar yang ada di layar depan. Geza, kelihatan gambarnya? Alvaro, kelihatan, Nak? Ya. Di sini ada gambar apa, Nak? Ya. Suatu daerah yang terkena banjir, ya. Dari sini nanti kalian akan berdiskusi, ya. Kalian menanggapi kenapa suatu daerah, suatu lingkungan itu bisa sampai terkena banjir, ya. Karena kalau dilihat dari gambar ini benar-benar terjadi, ya, Nak. Ini terjadi di daerah Jakarta, ya. Jadi di sini sampai ini ada apa ini? Orang, ya? Yang sampai hampir tenggelam, ya. Hampir seluruh badannya tergenang air. Ini bahaya nggak, Nak? Bahaya. Akibat apa ini banjir di sini juga dampaknya nanti macam-macam, ya. Nah, nanti itu akan kalian diskusikan bersama kelompoknya, ya. Kalian nanti akan dibagi kelompok, ya, menjadi 5 kelompok, ya. Dalam satu kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 anggota, ya, atau 5 orang, ya. Nah, sekarang sebelum kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing, simak materi berikut ini, anak, ya. Coba simak baik-baik, ya, Nak. Bluetooth mode. Coba kalian perhatikan video materi berikut ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, tema kita hari ini adalah tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia. PPKN yaitu materinya jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab adalah sikap yang harusnya dimiliki oleh individu sejak lahir, karena tanggung jawab itu bersifat melekat pada diri seseorang atau individu. Jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat yaitu yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Contohnya, membuat peraturan jam masyarakat dan jadwal kegiatan ronda malam. Hal ini dilakukan agar lingkungan kita aman. Yang kedua, membuat peraturan tidak membuang sampah sembarangan. Hal ini dilakukan supaya lingkungan kita tetap bersih. Jika lingkungan kita kotor, itu akan bisa berdampak dengan banjir dan lingkungan menjadi kumuh. Selanjutnya, tidak melanggar lalu lintas dan tidak membuat keonaran di masyarakat. Yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Contohnya, hidup rukun dan menjunjung semangat kekeluargaan. Mengadakan kegiatan bakti sosial.
menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mengadakan kegiatan kerja bakti. Hal ini jika dilakukan maka akan menjaga dan memelihara rasa persatuan pada masyarakat. Ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial. Sikap solidaritas merupakan rasa setia kawan yang dilakukan dengan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Sikap solidaritas sosial antara lain saling membantu, saling peduli, bekerja sama, dan ikut mendukung pembangunan wilayah. Contohnya, melakukan gotong royong dan membantu orang yang terkena musibah. Dengan melaksanakan sikap seperti ini, maka rasa solidaritas sosial akan terus meningkat. Yang keempat, menghapuskan bentuk-bentuk tindak diskriminasi di masyarakat. Diskriminasi merupakan membedakan perlakuan, lebih tepatnya memperlakukan seseorang atau kelompok secara berbeda-beda. Diskriminasi bisa dilakukan dengan cara membedakan asal, ras, agama, bahasa, usia, dan jenis kelamin. Contoh tindakan menghapus diskriminasi adalah berteman dan bertetangga dengan semua orang, serta menghormati antar umat beragama. Materi selanjutnya yaitu bahasa Indonesia, yaitu tentang kata tanya. Pengertian kata tanya dalam kalimat berisi pertanyaan kepada pihak lain untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Ciri-ciri kata tanya yaitu kata tanya diawali dengan menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda tanya. Kata tanya ada beberapa. Yang pertama, apa? Apa digunakan untuk menanyakan sesuatu yang berupa perbuatan atau keadaan. Yang kedua, di mana? Digunakan untuk menanyakan tempat atau kondisi. Yang ketiga, kapan? Digunakan untuk menanyakan waktu kejadian yang sudah terjadi atau sedang berlangsung. Yang keempat, siapa? Digunakan untuk menanyakan seseorang. Yang kelima, mengapa? Digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Yang keenam, bagaimana? Digunakan dalam kalimat tanya untuk menanyakan hal yang berkaitan dengan cara atau proses. Baik, dari video pembelajaran ini, apa-apa yang penting silahkan kalian tulis ya, sebagai referensi belajar kalian nanti ketika berdiskusi ya. Nah, sekarang supaya pembelajarannya makin semangat, kita lakukan tepuk wow dulu ya. Oke, siap? Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W, wow. Oke. Coba sekarang tepuk wow-nya kalian lakukan dengan berdiri biar makin semangat. Silakan. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W, wow. Sekali lagi tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W, wow. Oke, terima kasih ya. Semangat ya. Semangat. Baik, sekarang Ibu akan membacakan kelompok ya. Nanti setelah dibacakan kelompok, kalian bergabung dengan kelompok masing-masing ya. Kelompok 1, Sabrina, Davi, Mas Nur, Ibnu, sama Faid. Kelompok 2, Kaisara, Hafiz, Putri Nardila, Afika, dan Danias. Kelompok 3, Anindita, Renja, Kaifa, Alika, Aldino. Kelompok 4, Putri Nur, Raffi, Jalika, Ajam, dan Fadila.
Kelompok 5, Nina, Alvaro, Fiorlin, dan Geza. Ya. Ya, nanti silakan nanti digabung aja ya. Karena kalau kan tadi satu yang nggak masuk, jadi nanti kalian menyesuaikan aja ya. Baik, sekarang silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Jangan, tetap tenang dan tertib ya. Duduk yang tertib. Ibu akan membagikan LKPD dan bahan ajar kepada setiap kelompok, ya. Silakan kalian keluarkan peralatan tulisnya, buku tema, ya. Pena dan lain-lain. Ya, Nak? Ya, nanti dikasih tahu. Nah, sekarang coba perhatikan dulu arahan dari Bu Guru ya. Buku siswa atau buku tema dan bahan ajar nanti kalian baca terlebih dahulu sebagai referensi kalian menyelesaikan masalah yang disajikan dalam LKPD ya. Nanti kalian buka di lembar ketiga ya, lembar ketiga dan lembar keempat. Kalian baca ya, baca teks yang ada di LKPD dan amati gambarnya ya. Itu adalah gambar masalah tentang banjir ya. Kalian diskusikan bersama teman-teman kalian ya. Kemudian kalian tanggapi ya masalah banjir yang ada di LKPD dengan melengkapi tabel yang ada di lembar kelima ya. Nanti ngisinya langsung di LKPD ya, Nak ya. Ya. Kalian membuat tanggapan dan menjawab pertanyaan apa dan mengapa. Gimana, Alvaro? Ya, di depan nama kelompoknya kalian tulis ya, Nak. Kelompok berapa, namanya siapa saja. Ada yang mencari jawaban atau mencari berdiskusi apa tanggapan kalian sehingga semua kelompok, semua anggota bekerja aktif. Silahkan.
Sudah, nama kelompoknya sudah? Sudah, Bu. Iya. Bagaimana? Ada kesulitan? Ada, Bu. Ya. Ditulis nama kelompoknya, kelompok berapa tadi? Ya, di sini. Kan nama kelompok berapa? Bagaimana? Ada kesulitan? Tidak ya? Ya. Jangan lupa namanya, nama kelompoknya. Ya, kelompok berapa ditulis? Tidak baik. Kebaca? Ya. Ya. Bacaan bahan ajarnya dibaca dulu. Coba dibuka, dibaca. Ya, jadi masalahnya dibaca. Menyebabkan banjir. Diperhatikan teksnya, banjirnya itu di daerah mana? Kondisi ini dapat menyebabkan bencana bandang ataupun tanam. Iya, Nak? Ada buku apa? Ada buku. Iya, Nak? Ya, sebentar. Gimana? Apa, Nak? Sudah selesai? Ya, nanti ya, Sa. Nah, yang sudah selesai, dibaca-baca lagi. Sambil menunggu kawan yang lain menyelesaikan diskusinya, kalian tetap tertib dan baca lagi buku-buku materinya.
Ya, kalian baca-baca. Kalian baca-baca. Sudah selesai anak-anak? Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai? Sedikit lagi. Kelompok 3 sudah selesai? Kelompok 4? Kelompok 5? Nah, kita tunggu sampai kelompok 2 ya, sedikit lagi. Tidak ya? Baik, apakah sudah selesai semua? Jika kalian sudah selesai semua, maka masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, setiap kelompok pilih atau tunjuk ya untuk mewakili presentasi ke depan ya. Nanti ketika presentasi ke depan, suaranya dikerasin ya. Jadi ditunjuk siapa perwakilan dari kelompok yang tepat untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, dimulai dari kelompok 1. Kelompok yang lain ketika kelompok 1 sedang presentasi disimak ya. Jangan ngobrol sendiri ya, disimak baik-baik. Silakan kelompok 1. Karena Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tindakan orang ini sangat tidak bertanggung jawab karena telah membuang sampah sembarangan di daerah itu. Apakah mereka memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga di lingkungan masyarakat? Tidak, karena mereka telah membuang sampah sembarangan dan menyebabkan banjir. Tidak, jika tidak, apa akibat dari tindakannya itu? Hal ini membuat sampah menumpuk di selokan dan lingkungan menjadi kotor. Pada saat hujan datang, akan terjadi banjir dan menyebabkan adanya penyakit di lingkungan itu. Sekian presentasi kami. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silahkan kelompok 2. Kelompok yang lain memperhatikan. Hai teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagaimana tindakan orang yang membuang sampah? Tindakan orang yang membuang sampah itu adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab sebagai warga masyarakat karena membuang sampah sembarangan. 2. Apakah mereka memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat? Mereka tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat karena membuat lingkungan menjadi kotor. Jika tidak, apa akibatnya dari tindakan ini? Akibatnya dari tindakan itu adalah banjir, kotor, lingkungan menjadi sarang penyakit dan akses jalanan jadi tidak bisa dipakai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang silahkan kelompok 3.
Silakan, Nak. Kelompok yang lain memperhatikan ya. Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Bagaimana tindakan orang yang membuang sampah itu? Tindakan orang yang membuang sampah itu tidak baik karena merugikan orang lain, membuat banjir dan tidak bertanggung jawab. 2. Apakah mereka memenuhi tanggungan sebagai warga masyarakat? Tidak, karena orang itu telah melakukan tindakan tidak terbukti dan tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. 3. Jika tidak, apa akibatnya dari tindakannya itu? Akibatnya adalah lingkungan banjir, lingkungan menjadi kotor dan menimbulkan penyakit karena adanya pembuangan sampah di sembarang tempat. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya silahkan kelompok 4. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Orang yang membuang sampah adalah orang yang tidak bertanggung jawab pada lingkungan sekitarnya. Mereka tidak memenuhi tanggung jawabnya karena tidak membuang sampah pada tempatnya. Tidak, apa akibat dari tindakan itu? Akibatnya adalah menyebabkan banjir, lingkungan menjadi kotor dan bau, dan tidak ada akses jalan, membuat banyak penyakit. Sekian presentasi kami. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya silahkan kelompok 5. Yang lain perhatikan ya. Bagaimana tindakan apakah mereka jika tidak, apa Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Kalian duduknya menghadap ke depan semua. Tetap di situ tetapi hanya menghadap ke depan. Ya. Sekarang kita akan menganalisa hasil diskusi yang telah kalian lakukan, ya. Terjadinya banjir di suatu daerah, ya, itu pasti ada penyebabnya, ya. Biasanya penyebabnya apa? Membuang sampah sembarangan. Jika seseorang atau warga, ya, membuang sampah sembarangan, apakah tindakan tersebut sudah memenuhi kewajibannya? Ya, tidak atau belum, ya, belum memenuhi kewajibannya sebagai warga masyarakat, ya. Karena warga yang baik adalah warga yang mematuhi segala aturan yang sudah disepakati di lingkungannya, ya. Ketika suatu daerah terjadi banjir, ini biasanya berdampak apa, Nak? Lingkungan menjadi kotor. Ya, iya, menjadi sumber penyakit.
tidak mendapatkan akses jalan atau jalannya karena gara-gara kerendam ya, terendam banjir, maka kita kehilangan akses jalan ya. Jadi seperti itu. Sekarang setiap kelompok silakan mengumpulkan hasil lembar diskusinya ke Bu Guru. Silakan. Karena akan Ibu kasih nilai. Baik, dari kelompok 1. Dari kelompok 1 sudah mampu menjawab dan memberi tanggapan atas masalah banjir yang disajikan, ya. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 juga sudah mampu memberi tanggapan dan menjawab pertanyaan di LKPD ya secara lengkap. Untuk kelompok 3 sudah mampu menjawab ketiga pertanyaan dan memberi tanggapan dari masalah banjir. Kemudian kelompok 4 ini juga sudah mampu memberi tanggapan dan menjawab soal-soal terkait apa dan mengapa. Kelompok 5 juga sudah mampu memberi tanggapan terkait masalah banjir yang disajikan. Namun ini bahasanya masih singkat ya nak ya. Nah, tetapi secara keseluruhan ini sudah baik ya. Nah sekarang setelah kita belajar dan berdiskusi, kita akan menyimpulkan pembelajaran ya pada hari ini. Coba siapa yang mau mencoba menyimpulkan pelajaran hari ini? Ya Sabrina. Jika warga masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, maka akan memberikan dampak yang buruk untuk lingkungan yang tidak aman, lingkungan yang tidak harmonis, dan lingkungan yang kotor serta rawan bencana penyakit. Baik. Jadi kesimpulannya pertama yaitu jika warga tidak melaksanakan tanggung jawabnya, maka lingkungan jadi tidak aman. Ya, lingkungan jadi tidak tentram dan akan menimbulkan banyak penyakit ya. Ya, menyebabkan lingkungan kotor, kalau sudah kotor tidak nyaman. Dan kemudian kalau sudah tidak nyaman, lingkungan akan rawan dengan bencana juga. Selanjutnya ada yang mau menyimpulkan lagi? Saya Bu. Iya Putri, silahkan. Kedua, menjaga keamanan dan ketertiban, menjaga kesatuan dan kesatuan, menjaga solidaritas, dan menjauhi tindakan diskriminasi merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Baik. Jadi sikap tanggung jawab ya terkait tugas-tugas di masyarakat atau aturan-aturan di masyarakat itu menjadi tanggung jawab siapa tadi? Menjadi tanggung jawab seluruh warga masyarakat. Baik, selanjutnya kita saatnya untuk bertanya jawab. Ya, nanti kelompok
1 silakan bertanya dengan kelompok 2. Kelompok 2 silakan bertanya dengan kelompok 3 dan seterusnya ya. Yang terakhir nanti kelompok 5 silakan bertanya dengan kelompok 1 ya. Baik, oke. Untuk kelompok 1 silakan bertanya dengan kelompok 2. Ayo bertanggung jawab untuk menjaga keamanan bagi masyarakat, membuat peraturan dan masyarakat dan membuat kegiatan masyarakat. Bagaimana? Apakah betul? Baik, sekarang kelompok 2 silakan bertanya dengan kelompok 3. Mengadakan kerja bakti dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, apakah betul, Nak? Betul. Nah, sekarang selanjutnya silakan kelompok 3 bertanya dengan kelompok 4. Apa contoh sikap tanggung jawab masyarakat untuk meningkatkan rasa solidaritas, membantu teman yang terkena musibah? Bagaimana? Apakah betul? Betul. Nah, sekarang silakan kelompok 4 bertanya dengan kelompok 5. Apa contoh sikap tanggung jawab untuk menjaga ketertiban? Silakan kelompok 5 dijawab. Tidak membuang sampah sembarangan. Silakan dijawab, Nak. Nina yang jawab. Tidak membuang sampah sembarangan. Gimana, anak-anak? Apakah betul? Betul. Ya, jadi dari tanya jawab yang sudah kalian lakukan, berarti kalian sudah memahami materi tentang jenis-jenis tanggung jawab ya. Hari ini kalian sudah belajar apa aja, Nak? Ya apa? Jenis-jenis tanggung jawab. Yang pertama apa? Jenis-jenis tanggung jawab? Menjaga keamanan. Lingkungan warga masyarakat. Ya, menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Terus yang kedua, apa? Iya, benar. Memelihara persatuan dan kesatuan. Kemudian yang ketiga apa, Nak? Meningkatkan rasa solidaritas sosial. Iya, meningkatkan rasa solidaritas sosial. Dan yang keempat? Iya, yang keempat menghapus bentuk-bentuk diskriminasi. Jadi tanggung jawab di masyarakat itu ada 4. Yang pertama menjaga keamanan dan ketertiban. Yang kedua menjaga persatuan dan kesatuan. Yang ketiga menjaga solidaritas sosial. Dan yang keempat menghapuskan tindakan diskriminasi. Jika tanggung jawab tersebut dilaksanakan dengan baik, maka lingkungan kita pasti akan aman, tentram dan tenang, bersih ya. Baik. Untuk hari ini, bagaimana perasaan kalian belajar tentang jenis-jenis tanggung jawab? Oke. Jadi hari ini pembelajaran tentang jenis-jenis tanggung jawab di masyarakat sudah selesai ya, Nak ya. Kita akan menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh Ibnu ya sebagai ketua kelasnya. Silakan bersiap-siap terlebih dulu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pulang kalian bergiliran ya sesuai yang Ibu tunjuk. Silakan Barisan Sabrina. Silakan, kelompoknya Alvaro. Putri. Silakan, Nak.